Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lahu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak-bapak, para jamaah pengajian Abdul Khon. Yang saya hormati Pak Ketua RT, para wakilnya, dan juga Sahibul Bait. Saya lebih suka menyebutnya istilahnya Sahibul Makan wal Makan, yang punya tempat dan memberi makan. Jadi dua-duanya dari asal kata yang sama, makan bahasa Arab dan makan itu bahasa Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, Sahibul Makan wal Makan, atas keramah tamahannya, membuka hati untuk kedatangan kita pada malam hari ini. Sebelum membuka pintunya, terutama pintu kulkasnya untuk masak-masak dan sebagainya, Masya Allah ini sudah merepotkan. Mudah-mudahan semua jerih payah kita, semua langkah kita, semua kebaikan Bapak Ibu, ya Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Saya kedua kali datang ke Qatar. Yang pertama memenuhi undangan safari dakwah dahulu di bulan Ramadan 2015 bersama INSKA, dan oleh-oleh perjalanan selama 10 hari bulan Ramadan. Waktu itu puncak-puncaknya musim panas, sampai suara saya hilang. Baru 5 hari di sini suara saya sudah hilang karena panas dingin di kamar di hotel dingin, keluar hotel panas, masuk mobil dingin lagi, turun dari mobil panas lagi, dan begitu ritmenya. Kita minum buka puasa tentu ingin cari yang dingin-dingin juga. Persis kalau saya umroh itu kalau biasa saya dapat musim panas, begitu juga suara pada hilang jadinya. Jadi oleh-oleh perjalanan kami waktu itu sempat saya bukukan, cuma mohon maaf saya nggak bawa karena sudah berapa tahun ya, cukup lama, terbit tahun 2016. Judulnya Tadabbur Quran di Akhir Zaman. Itu tidak terlalu tebal ya, hanya kurang lebih 200 halaman saja. Itu bagi saya paling tipis juga. Itu buku saya paling tipis. Karena buku saya yang lain itu tebal-tebal. Ini berapa halaman? Rata-rata ini saja 400-an. Ya, ini 800. Yang khutbah Jumat ini yang terbaru. Khutbah penyucian jiwa bangsa. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang tugas khutbah Jumat ya buat komunitas masyarakat Indonesia gitu, bolehlah dipakai. Mudah-mudahan jadi amal dan ilmu jariah mengalir untuk saya. Ini 400-an halaman penyucian jiwa untuk kemajuan bangsa. Ini dua buku yang terakhir yang kami launching tanggal 19 Maret, 3 hari sebelum puasa.
19 Maret 2023 di Hotel Lumire di Senen, Jakarta Pusat. Jadi waktu saya kemari baru 2 buku yang saya terbitkan. Yang pertama cukup tebal ya, 500-an halaman, itu terjemahan dan saduran dari tesis saya di Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang judulnya Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal. Tadi sudah dibacakan. Yang kedua tahun 2013 itu pertama kali terbit. Yang tadi itu 2013 buku itu yang kedua namanya Tafsir Sesat. Itu yang saya bawa kemari waktu tahun 2015 kami diundang ke sini selama 10 hari. Setelah itu 2016 oleh-oleh dari Qatar, perjalanan itu saya bukukan menjadi buku yang ketiga tahun 2016 itu. Selang kemudian tidak terasa ya, 2019 biasanya itu 3 tahun saya mengeluarkan buku, tapi ternyata nggak bisa ya, karena banyak sekali kesibukan. Baru kemudian musim pandemi kemarin 2020 dihajar pandemi bulan Maret ya, ingat saya tuh tanggal 15 kan, saya pulang dari Spanyol bawa jamaah tur peradaban Islam di Maroko dan Spanyol. Sampai Jakarta, bandara di mana itu, yang di Barcelona itu tutup. Sampai di Jakarta, alhamdulillah sudah keluar dari Barcelona. Sampai Jakarta, Presiden Jokowi sedang konferensi pers untuk menangani situasi pandemi. Itu sedang panik Indonesia waktu itu. Jadi ketika masuk imigrasi mau keluar itu konferensi pers semua, jajaran presiden dan menteri-menteri. Jadi cukup panik juga. Nah, kita mulai diperiksa macam-macam lah. Mulai disodok-sodok gitu, ya kan? Ya, setelah itulah kita tahu semuanya. Nah, masa pandemi itu 2020 sampai 2021, alhamdulillah, qadarullah bisa lebih fokus karena juga tidak banyak kegiatan, lebih banyak di rumah, online dan sebagainya. Maka lahirlah 2 buku sebelum ini, yaitu Nge-Share Pesan Tauhid, itu podcast dari masa pandemi itu bersama tokoh-tokoh. Kemudian buku yang kedua itu adalah Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ya, artinya itu untuk perkuliahan ya, diktat kuliah untuk anak-anak mahasiswa saya kalau saya mengajar materi mata kuliah Ulumul Quran. Baru kemudian 2023 terbitlah buku ini setelah di masa pandemi itu lebih banyak aktif untuk dakwah di YouTube dan sebagainya. Khutbah-khutbah saya juga diupload di YouTube, tulisan-tulisan ada berserakan ya, ceramah-ceramah, kajian-kajian serial YouTube. Itulah kemudian melahirkan buku ini, Penyucian Jiwa untuk Kemajuan Bangsa. Jadi mudah-mudahan ini semua pengalaman ini ya dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari kehidupan. Nah, terkait dengan tema kita malam hari ini, fikih penyucian jiwa untuk kemajuan bangsa. Kita mendengar istilah fikih itu seolah-olah seperti hal yang hanya bersifat amaliyah praktis. Ya, kita tahunya fikih itu terkait dengan ibadah, tata cara ibadah. Ya, ada fikih wudu, fikih taharah, ada fikih sholat, ada fikih apa lagi? Macam. Fikih zakat, haji, umroh, puasa, fikih munakahat, perkawinan, masalah ahwal saksiyat, hukum-hukum privat, kemudian hukum jinayat, hukum mawaris ya. Itu yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan kita. Kita lebih fokus ke sana, sehingga ketika membahas fikih yang bersifat praktek tata cara ubudiyah, apakah mulai dari masalah ritual ibadah sampai masalah ekonomi sosial, bahkan politik, termasuk fikih siasat kan fikih politik, itu banyak sekali terjadi perbedaan pandangan. Lalu kemudian
tidak sedikit di antara kita perbedaan pandangan mazhab di kalangan ulama itu lalu memantik perpecahan. Padahal adanya perbedaan itu bukan suatu yang negatif, bukan untuk dijadikan alat untuk merusak dan memecah belah umat, tapi itu adalah sebagai kekayaan khazanah ya, yang ditinggalkan oleh para ulama kita ketika mereka terutama imam mazhab yang empat itu mengasaskan prinsip-prinsip bermazhab dalam fikih. Itu bukan berarti mereka mengkapling-kapling ajaran Islam itu menjadi 4 bagian ya, kalau dulu saudara barangkali sejarah masa lalu misalnya ketika haji nenek moyang kita abad 19 ya, awal abad 20 itu ada catatan menarik bahwa pelaksanaan sholat 5 waktu di Masjidil Haram itu sholat berjamaahnya itu shiftnya itu 4 kali Pak, sesuai dengan mazhabnya. Jadi ada imam, nanti imam yang pertama itu sholat jam pertama itu imam yang sesuai dengan mazhab Hanafi. Nah, jamaah yang mazhabnya Hanafi makmumnya ke situ. Yang lain nunggu yang mazhab lain. Ya, selesai shift kedua mazhab imam yang bermazhab siapa? Maliki. Selesai begitu juga. Yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, keempat mazhab Hambali. Jadi ada masa ketika itu dunia Islam bahkan di pusat kelahiran Islam itu dalam ibadah saja itu prakteknya itu harus 4 kali sholat berjamaah. Saya nggak tahu kalau Jumatannya apakah 4 kali juga dengan perbedaan di mazhab itu ya, karena saya belum baca referensi. Tapi kalau yang referensi tentang sholat berjamaah 5 waktu 4 kali shift sesuai dengan imam mazhab, karena tidak boleh katanya waktu itu yang berkembang fikih sangat begitu kaku. Tidak boleh mazhab masyarakat yang bermazhab Syafi'i bermakmum kepada yang Hanafi, karena akan berbeda niat, tata cara, hukum. Jadi seolah-olah Islam itu ada 4 macam, gitu, 4 varian, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita tahu datanglah ada bahwa ya di Saudi Arabia dengan kelahiran kerajaan Saudi Arabia. Dulu bukan Saudi Arabia, dulu ada kerajaan Hijaz, ada kerajaan Najd, ada kerajaan ada 3 yang besar di Saudi Arabia modern sekarang itu ada 3. Tapi kemudian Hijaz ini kemudian takluk di bawah Raja Abdul Aziz ya, Muhammad bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Nah, itulah silsilah kenapa muncul itu. Nah, mulai dari situlah dipersatukan ya umat Islam ini bahwa beribadah itu tidak seperti itu, dipersatukan dengan satu imam, semua yang bermazhab apapun bisa bermakmum di situ. Jadi agak lebih tertib lah kira-kira, tidak membingungkan. Baik, nah itu saja menimbulkan masalah. Ya, dan sepertinya kayak nggak bisa diselesaikan gitu. Itu bicara masalah ibadah ya. Bicara lagi masalah akidah, saudara. Apalagi sekarang di era keterbukaan informasi ya, luar biasa. Ada YouTube, orang memberikan ustadz kajian begini-begini, wah jadi bahan pertentangan. Ya, mazhab akidah di Indonesia yang rata-rata kalangan pesantren ya pada umumnya, bahkan di awal-awal kebangkitan nasional di Indonesia itu abad 20 munculnya ormas-ormas pembaharu Islam yang terinspirasi dari gerakan Muhammad bin Abdul Wahab misalnya di Saudi Arabia. Itu pun masalah akidah itu tidak menjadi perbincangan dan tidak menjadi perdebatan di tengah mereka. Jadi rata-rata akidahnya orang Indonesia waktu itu muslimin, apapun ormasnya itu masih Asy'ariyah, kira-kira begitu, Asy'ariyah yang yang dominan gitu ya. Sampai Hasan menulis akidah sifat 20 gitu ya. Di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ada cenderung corak warnanya ke arah kalamnya Asy'ari, kira-kira begitu, ada wujud idam bako dan sebagainya. Jadi tidak menjadi yang
Nah, baru kemudian, di masa-masa belakangan sekarang ini, kalau dulu pembaharuan Islam Indonesia itu hanya sekedar pembaharuan dalam aspek fikih praktis, ya, perbedaan masalah niat dilafalkan atau tidak, ya, masalah kunut subuh itu sunnah apa tidak, gitu kan. Kemudian masalah-masalah perbedaan baca doa iftitah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat fiqhiyah, furu'iyah, tidak masuk dalam masalah akidah. Nah, sekarang sudah mulai masuk masalah-masalah akidah dan terjadi pertentangan yang cukup hebat. Karena memang sejarahnya juga demikian, pertentangan itu hebat. Tapi pertentangan hebat itu meskipun terjadi seperti sejarah itu tidak membuat umat ini terpecah belah, ya, tidak melemahkan umat Islam. Ya, seperti misalnya Ibnu Taimiyah, ya, dan golongan ahlul athar, ahlul hadis zaman dulu itu tetap bisa, walaupun dalam tanda petik, ya, oleh kelompok ulama-ulama Asy'ariyah yang dominan pada masa itu di Islam, beliau ini sempat dikucilkan, dipersekusi, gitu ya. Tapi kemudian itu tidak menghalangi Ibnu Taimiyah untuk bersikap baik, untuk menghormati ulama-ulama atau yang berpandangan dengan mazhab akidah Asy'ariyah, ya. Jadi semuanya dalam kerangka apa? Ilmiah, ya, bukan egoisme, anania, bukan karena kedengkian, kebencian. Jadi membahas itu secara ilmiah, secara ilmu, ya, dan tidak sampai kepada masalah-masalah yang sekarang ini menjadi meruncing di tengah-tengah umat, gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara fikih, ya seperti itulah realitanya. Lalu bagaimana umat ini akan kebingungan, ya? Apakah dalam Islam, dalam aspek fikih terjadi banyak perbedaan, kemudian dalam aspek iman, rukun iman, dalam bab akidah itu juga banyak sekali perbedaan-perbedaan furu', walaupun prinsipnya sama, Ahlussunnah wal Jamaah itu semua sama, ya, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, gitu kan. Prinsip-prinsip keimanannya, usuluddinnya itu sama semua. Tapi penjabarannya ini yang berbeda-beda. Dalam memahami asma wa sifat, dalam masalah af'al Allah SWT itu, ini yang kemudian sekarang, di zaman sekarang ini menjadi apa? Karena keterbukaan informasi, media dan sebagainya bisa kita akses, lalu kemudian penyebaran faham itu juga cukup masif, sehingga terjadilah seringkali terjadi perdebatan, bentrokan, pemikiran dan sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan kalau itu sampai melemahkan, ya, persatuan umat Islam, melemahkan perjuangan umat Islam. Gak usah jauh-jauh sekarang. Contoh, menyikapi masalah, ya, Palestina saja sekarang kan, bagaimana Hamas dikepur oleh Israel, karena Hamas melakukan serangan mendadak, ya, tidak diantisipasi oleh Israel tanggal 7 Oktober kemarin. Itu kan juga muncul reaksi yang macam-macam, ya, kutipan video-video beberapa ustadz yang kita kenal itu kemudian menjadi kontroversial, ya, kemudian ditanggapi, dibantah dan sebagainya. Itu menunjukkan menurut saya kelemahan di dalam tubuh umat ini dalam membaca realitas, ya, ini lemah kita. Nah, kenapa? Karena ada cara pandang kita kepada saudara kita itu suuzon. Cara pandang kepada saudara kita itu dengan kacamata kuda. Cara pandang kita kepada elemen umat Islam yang lain itu dengan pandangan yang merendahkan. Hanya karena apa? Beda aliran misalnya, ya kan? Ya, bukan hanya, padahal secara akidah, secara fikih, ya, saya sampaikan, ya, tadi saya jumpa langsung dengan Ismail Haniyah tadi, tapi ini off the record, saya tidak sebarkan video dan fotonya. Dia cerita, kami ini di Palestina ini adalah Muslim yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau yang mengkritik Hamas kemarin itu tokoh
dia mengatasnamakan tokoh tarekat Aswaja. Istilahannya itu cerita bahwa kami ini keluarga kami, semua latar belakangnya dari tarekat. Jadi kelompok tasawuf, kelompok sufi yang multazim dengan syariat, ya, itulah yang menjadi modal bagi para pejuang Palestina itu. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, punya modal tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, sehingga tidak takut mati melawan Israel. Itu dia nggak ada rasa takut untuk mati, itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah selesai urusan dia dengan dunia. Ya. Kalau kita kan masih mikir-mikir, Pak. Ya, ngadepin orang seperti itu, musuh sebesar Israel itu kan. Ya, kalau mereka itu udah nggak ada itu. Takutnya itu urat takutnya udah nggak ada. Udah nggak ada urat takutnya. Ya, orang seperti Ismail Haniah dan teman-temannya itu. Itu kenapa? Karena ada latar belakang spiritualnya. Ya. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Kalau ada yang menuduh mereka ini Syiah, itu omong kosong, nggak ada. Kalau dibantu mungkin, karena mereka ini kan perlu bantuan, Pak. 17 tahun di blokade. Coba bayangkan, setelah menang pemilu dulu, waktu pemilu itu saya masih di Mesir, S2. Ya, kan langsung diblokade oleh Barat, nggak terima bantuan, tidak diakui pemerintahnya. Ya. Luar biasa itu secara, sampai mereka ini bertahan 17 tahun coba, bisa hidup. Ya. Itu kalau tidak punya iman, tidak ini dari mana? Sementara negara-negara lain juga ikut menyokong Israel dan Amerika untuk memblokade kelompok ini yang menang dalam pemilu di Palestina. Gitu. Ya, maka kalau menerima bantuan dari luar, ya dengan siapapun diterima. Nah, kalau saudaranya sendiri tidak mau bantu, masa kita nggak mau terima bantuan orang yang mau bantu? Apapun mazhabnya beda, walaupun berbeda. Dengan orang kafir aja kalau bantu kita terima, kan begitu prinsipnya ya. Apalagi Syiah yang katakanlah ya mungkin ada sisi kesesatannya, kekeliruannya, tapi kan dia masih ya kiblatnya masih menghadap Baitullah, katakan haji juga dia gitu kan, walaupun kita tahu banyak kesalahan-kesalahannya lah, kira-kira begitu. Yang dia bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jelas. Ya, tapi kalau menghukumi mereka bukan Islam itu lain, nanti dulu. Kafir itu nanti dulu ya, itu ada hukum rinciannya gitu. Tidak bisa kita generalisir. Nah, jadi seperti itu cara kita menghukumi orang lain ini, karena kita nggak pakai hati yang bersih. Makanya perlunya penyucian jiwa itu, Pak. Ya. Apalagi salah satu tugas dan fungsi Nabi diutus itu adalah tugas terbesar Rasulullah adalah menyucikan jiwa manusia. Ya. Bisa dibaca surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah in kanu qabla fi dhalalin mubin." 3. Ada lagi di surah Al-Baqarah ya, 129, doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, minta kepada Allah nabi di akhir zaman yang diutus kepada keturunan beliau di Makkah, yatlu 'alaihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, yang menarik ayat yang ketiga ini, ketika berbicara tentang fungsi tugas pokok Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah itu adalah melakukan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ini menarik di surat Ali Imran ayat 164. Mana Allah Ta'ala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat yang begitu besar kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus seorang rasul. Ya. Min anfusihim, dari kalangan mereka, golongan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, yang menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka isi kitab dan hikmah. Ya, nah di ayat berikutnya 165 itu surat Al-Imran, kalau Bapak membaca silakan dibuka. Langsung bicara tentang apa? Proses penyucian jiwa itu
penting dalam kemenangan umat. Apa kata Allah? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ayat itu langsung berbicara tentang menanggapi kekalahan umat Islam di perang Uhud. Saudara tahu perang Uhud? Bagaimana ceritanya? Ya, sudah kita tahu semua. Rinciannya ada di kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Ya. Begitu berat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah di perang Uhud. Kata Aisyah tanya kepada Rasulullah, istri Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa peristiwa yang paling menyedihkan engkau dalam sejarah, dalam perjalanan dakwah? Wahai Aisyah, tidak ada peristiwa yang lebih menyakitkan setelah peristiwa Taif, ketika Nabi dilempari batu, ya, berdarah-darah, kemudian kembali ke Makkah, lalu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa menyakitkan pertama. Tidak ada setelah itu yang lebih menyakitkan selain peristiwa Uhud. Bukan peristiwa kekalahannya, kata Rasulullah. Kalau masalah kalah itu biasa. Perang itu menang, ada kalah. Tapi yang menyedihkan saya adalah mereka dulu di Mekah itu melempari saya dengan batu hingga berdarah-darah. Tapi ketika di Uhud, mereka bukan lagi melempari batu, angkat senjata, Pak. Mau membunuh saya, menghujani saya dengan panah. Sehingga apa? Kena pelipis beliau, kena gigi geraham beliau itu karena tertutup oleh tutup kepala besi itu, kena ini, kemudian masuk ke ke pipi Rasulullah, sampai ke geraham beliau, sampai patah. Itu paling menyakitkan. Kenapa Nabi merasa sakit di situ? Karena mereka menolak Islam. Mereka begitu bencinya kepada Islam ini. Padahal saya datang ini, kata Rasulullah kepada Aisyah, untuk menyelamatkan mereka dari kekafiran, menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Tapi kok mereka membalas apa yang saya lakukan ini untuk keselamatan mereka, kok dibalas dengan kekejaman dan yang di luar batas manusia. Ya, nah itulah. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, turun ayat ini. Ya, ada awalamma asabatkum musibah. Apakah ketika kamu ditimpa kekalahan, ya, di perang Uhud maksudnya musibah itu, qad asabtum mithlaiha, padahal kamu sebelumnya di perang Badar, qad asabtum mithlaiha, kamu telah memenangkan perang Badar itu dan menimpakan 2 kali lipat sakit itu kepada musuh kamu. Lalu kalian berkata, qultum anna hadha. Kalian lalu tidak berpikir. Kalian mengatakan, dari mana kekalahan ini? Ya. Kok bisa umat Islam kalah di perang Uhud? Halo, kenapa? Hah? Banyak faktornya. Salah satunya tidak taat, ya, tidak mengindahkan seruan Rasul untuk tidak turun dari bukit rumah dan sebagainya. Ada faktor silau kepada harta rampasan perang dan lain sebagainya, ya. Kemudian innamastazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu, ada bisikan-bisikan setan masuk. Apa jawaban Allah? Kalau kamu bertanya apa yang menyebabkan kalian kalah di perang Uhud, qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Muhammad, jawab pertanyaan itu bahwa kekalahan itu bersumber dan berasal dari jiwa-jiwa kalian yang rapuh. Jadi ayat ini sebenarnya bisa menjadi cermin buat kita. Kenapa umat Islam kalah sekarang? Kalahnya bertubi-tubi lagi kan. Sejak runtuhnya Turki Utsmani, terus penjajahan atas dunia Islam. Bahkan sebelumnya penjajahan Eropa, kolonialisme Eropa itu kan sejak abad 16 Nusantara. Paling dulu itu kita di Indonesia. Karena abad 16 ya,
negara-negara Afrika Timur Tengah yang Muslim dan Asia Muslim lainnya itu masih merdeka, belum ada yang menjajah. Kenapa? Karena mereka relatif lebih dekat dengan pusat kekuasaan Ottoman Turki, sehingga bisa dilindungi oleh militernya. Tapi Nusantara yang jauh di sana, pusatnya, sumbernya rempah-rempah dunia yang dulu diperdagangkan oleh para pedagang dari Nusantara, dibawa ke Asia melalui jalur sutra sampai ke Konstantinopel yang menjadi ibu kota Turki Utsmani, yaitu Istanbul. Ketika Sultan Raja Utsmani itu memblokade perdagangan rempah-rempah tidak bisa masuk ke Eropa, apa yang terjadi? Bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis, itu kemudian mencari arah baru menuju sumber rempah-rempah itu. Tidak lagi melalui Istanbul atau Konstantinopel. Gitu ya. Jadi kita lebih awal kena getahnya, gitu ya, dari apa yang terjadi dalam perkembangan konflik antara peradaban Islam Ottoman dengan negara-negara Eropa Barat atau Kristen. Nah, terakhir rahmat Allah. Jadi kalau kita berkaca melihat kekalahan-kekalahan umat ini dalam berbagai bidang, ya, bukan hanya di Palestina, di Israel, lawan Israel tidak berdaya, ya. Ya, sekarang ada perlawanan ini lumayan, ya, ada perlawanan ini lumayan. Kenapa? Itu bisa mematahkan dan bisa merusak, membuyarkan semua rencana-rencana beberapa negara Islam untuk melakukan normalisasi hubungan politik dengan Israel. Jadi itu serangan strategis sekali, ya, seperti disampaikan oleh pemimpin Hamas, ya, membuktikan juga kepada dunia bahwa ada masalah yang serius di bumi Palestina itu, masalah pendudukan, penjajahan, kemudian status Masjidil Aqsa yang terus-menerus dinodai oleh mereka, ya, tidak menghargai tempat situs-situs suci umat Islam, ya, itu terus dikangkangi, dan mereka melakukan apa? Karnaval, festival keagamaan itu nggak berhenti-berhenti itu dari mulai bulan Mei sampai September kemarin, sehingga puncaknya itu Hamas itu geram dan itu sudah dipersiapkan. Ini nggak bisa didiamkan. Kalau enggak, habis itu Masjidil Aqsa dilumat Pak sama mereka. Karena kita sudah tahu kan, dari sejak sebelum itu berapa kali bulan Ramadan kita diserang terus umat Muslim di Masjidil Aqsa itu, ketika itikaf, ketika tarawih itu diganggu terus, dihajar terus. Mereka ingin merebut itu, negeri tanah itu dan Masjidil Aqsa itu. Sudah merencanakan pembangunan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Nah, oleh sebab itu mari kita bermuhasabah, ya, melihat ke dalam, ya, bahwasanya akar permasalahan yang ada pada diri umat Islam ini adalah soal penyucian jiwa yang hilang dari aktivitas kehidupan umat Islam. Gitu. Maka jawaban Allah itu luar biasa. Qul huwa min indi anfusikum. Ya. Kekalahan demi kekalahan yang kalian derita itu sebabnya adalah karena ulah kalian, karena kalian mengotori jiwa kalian sendiri. Ya, ini yang harus kita perbaiki. Karena itu dalam setiap episode kebangkitan umat dari keterpurukannya, itu selalu ulama-ulama yang melakukan upaya perbaikan, islah di tengah-tengah umat itu selalu berangkat dari konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kenapa? Pertanyaannya sekarang. Di masa Rasulullah itu sudah bisa menggentarkan kekuatan Romawi, ya. Nabi itu sudah di penghujung hayatnya, setelah di Madinah, setelah menang melawan Yahudi, setelah mengusir Yahudi dari Khaybar, setelah Fathu Makkah, Nabi melakukan ekspansi kemana? Perang Tabuk dan Mu'tah, di mana gugur banyak sahabat-sahabat terpilih Rasulullah. Ya, ada Ja'far bin Abu Thalib, Abdullah bin Rawaha, ada siapa lagi? Zaid bin Harithah. Ya. Itu
gugur. Kenapa? Karena untuk mewujudkan cita-cita Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, ya, bahwasanya negeri bumi Syam ini, Palestina ini, Masjidil Aqsa ini harus berada di dalam kekuasaan umat Islam untuk membebaskan seluruh umat beragama dari tirani dan penindasan Romawi. Dan mimpi Rasulullah itu diwujudkan sampai beliau mau meninggal. Beliau melepas pasukan Usamah bin Zaid kan ke Syam itu untuk melawan Romawi. Nah, kemudian dilanjutkan di masa Abu Bakar Siddiq. Jadi awal futuhat Islamiyah yang di masa Khulafaur Rasyidin itu dimulai dari mimpi Rasulullah, cita-cita beliau untuk membebaskan dan menaklukkan Baitul Maqdis. Dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Persia, Romawi, semua wilayah-wilayah jajahan taklukannya kemudian masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Kenapa itu berhasil? Karena di masa itu, ya, umat Islam solid, umat Islam miliki kemampuan, ya, bukan kemampuan yang hebat-hebat amat dibandingkan Romawi dan Persia. Ya jauh Pak. Bayangkan aja di Perang Mu'tah berapa itu? Umat Islam cuma 30.000 menghadapi 300.000 pasukan Romawi. Ya, di Tabuk juga mirip-mirip seperti itu angkanya. Tapi kan yang menyebabkan umat Islam itu disegani, ditakuti itu apa? Kekuatan imannya. Ya, persenjataan boleh sedikit, ya, teknologi militer boleh sederhana, tapi yang ditakuti oleh musuh, kata Umar bin Khattab, itu bukan karena senjata yang kalian miliki. Ya, yang ditakutkan musuh itu karena kalian itu punya senjata yang tidak bisa mereka lihat, yaitu hati yang kuat, iman yang kokoh, yang bisa mengalahkan senjata terkuat manapun di atas muka bumi. Ya, itulah tazkiyatun nufus. Sehingga 25 tahun sejak Isra Mi'raj terjadi, seluruh kekuasaan Romawi dan Persia itu berhasil ditaklukkan di wilayah kaum muslimin. Umat Islam kembali memasukkan kiblat pertama umat Islam itu ke dalam wilayah umat Islam. Sehingga 3 tanah suci itu, yang kata Nabi, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, semuanya ada di dalam naungan umat Islam. Dan dalam sejarahnya tidak ada toleransi beragama yang baik, tidak ada kehidupan yang adil yang menaungi seluruh umat beragama, apakah dia Muslim, Yahudi atau Nasrani, kecuali hanya di bawah naungan pemerintahan Islam. Kenapa? Pengalaman membuktikan kalau Baitul Maqdis, Yerusalem di bawah Kristen, yang terjadi apa? Ketidakadilan, tidak intoleransi yang terjadi. Mereka memusuhi umat Islam dan musuhi Yahudi. Itu Kristen. Ketika berkuasa selama kurang lebih 90 tahun di Yerusalem, dari 1099 sampai 1187. Nah, pengalaman sekarang ketika Israel, Yahudi menguasai Baitul Maqdis, 75 tahun mereka berhasil mendirikan negara palsu itu, ya, entitas yang merampas hak-hak tanah Palestina. Itu apa yang terjadi? Tidak ada kedamaian, tidak ada toleransi, tidak ada kebebasan beragama buat Muslim maupun Kristen. Itu yang terjadi. Tapi ketika ratusan tahun, berabad-abad Islam menguasai negeri itu, yang mengibarkan panji-panji kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kehidupan umat beragama itu normal, damai, toleran, semua dijamin hak-hak beragamanya, Pak. Kenapa? Karena toleransi beragama dalam Islam itu menjadi akidah. Jadi jangan ajari umat Islam ini soal toleransi beragama. Sekarang mau dibikin, sudah dikampanyekan moderasi beragama. Basi barang itu, Pak. Udah selesai itu. Buat kita umat Islam, menjadi moderat itu sudah menjadi bagian akidah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sejak perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Allah sudah bicara karakter umat ini adalah umat yang wasatiyah.
umat yang pertengahan. Ya, pertengahan itu gimana? Ya, tidak ke timur, tidak ke barat. Umat pertengahan itu yang kemana? Yang mengikuti apa kata Allah. Kalau kata Allah dulu kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa, ya kita ikut ke sana kiblatnya. Kalau Allah bilang berubah, pindah ke Masjidil Haram, masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi ini, maka kita juga ikut pindah ke sana. Ya, itulah wasatiyah. Wasatiyah dalam akidah kita ini tidak ekstrim. Ya, akidah tauhid Islam itu kan tengahan antara apa? Ateisme dan politeisme. Antara yang tidak mengakui adanya Tuhan dengan yang mengakui Tuhan tapi banyak Tuhannya. Lah kalau Islam kan ada Tuhan tapi satu, bos. Tidak perlu Tuhan itu bercabang-cabang. Ya, nggak perlu Tuhan itu punya agen di mana-mana, ya. Seperti keyakinan kaum musyrikin Makkah, ya. Nggak ada, ya. Politeisme itu kan seperti itu, berhala-berhala jadi agennya Tuhan, ya. Maka itu pertengahan akidah Islam itu wasatiyah. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji Islam itu untuk menyeimbangkan aktivitas kehidupan manusia, bukan hanya bersifat material, tetapi juga harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada unsur duniawi, ada unsur ukhrawi. Jadi jangan ajari umat Islam itu soal toleransi beragama, dikatakan kita ini intoleran, kita ini radikal, tidak moderat. Anda berarti belum baca apa itu Islam. Anda berarti belum atau kurang piknik. Ya, pikniknya ya ke Amerika, ke Beijing, ke Israel, cium tangan lagi sama Rabi, cium tangan sama Paus, gitu ya. Tapi ente nggak lihat itu ajaran Islam yang sungguhnya. Kita dicokoki masalah-masalah begini untuk apa? Memecah belah umat. Ya, yang mana hakikat Islam itu sudah jelas, wasatiyah. Kemudian kita digiring seolah-olah kita ini radikal, intoleran. Padahal yang terjadi apa? Di tengah umat ini, masalah di Indonesia itu bukan intoleransi agama, intoleransi beragama, bukan masalah radikalisme beragama, tapi intoleransi ekonomi. Ya, radikalismenya radikalisme ekonomi yang paling bahaya ini. Gap antara kaya dan miskin Indonesia itu luar biasa. Dan yang umat Islam yang mayoritas itu yang sengaja atau tidak, itulah yang mengalami pemiskinan struktural. Ya. Nah ini bisa jadi bom waktu. Kalau kita nggak mengubah paradigma pembangunan ekonomi, sosial politik kita berpihak kepada mayoritas. Kita bukan bicara masalah jumlah, menang-menangan mayoritas, enggak. Tapi proporsional aja lah. Ya Anda pergi ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Turki, ya kemana ya namanya mayoritas, ya berarti dia megang juga ekonomi itu mayoritas. Ya kan? Proporsional saja, bukan masalah kita benci, kita intoleran kepada bangsa lain atau suku lain yang bukan pribumi, misalnya, bukan. Tapi ini masalah keadilan. Ya. Di Turki ya mayoritas yang jadi konglomerat ya Muslim, hanya satu yang dari Armenia Kristen. Di Mesir konglomerat mayoritas ya Muslim, hanya 1-2 yang agama non Muslim. Ya. Di Malaysia, mohon maaf, walaupun Cina India juga banyak, hampir 40% mereka, tapi tetap ya di Malaysia itu ada petani, ya ada orang kecil, orang miskin juga dari kalangan mereka. Nah kalau kita semuanya diborong sama orang Islam, yang miskin-miskin, yang kecil, yang petani, yang nelayan, habis semua. Yang kaya-kaya nggak ada, yang paling segelintir aja gitu. Nah inilah intoleransi, radikalisme itu ya itu ekonomi gitu loh. Jadi jangan kita ini dicekoki dengan hal-hal yang tidak penting, seolah-olah mereka lebih tahu dalam urusan agama kita, lalu kemudian kita beragama ini harus berkiblat mengikuti kemauan-kemauan di luar kita gitu. Nah, jadi terakhir pesan
Kami dengan buku ini adalah kita berupaya untuk meluruskan kiblat bangsa. Ya, kiblat bangsa ini harus diluruskan. Perilaku dalam berekonomi, dalam berpolitik, perilaku pemimpin, perilaku rakyat kembali kepada arah spiritual. Kembalikan kepada agama. Agama ini adalah menjadi panduan moral bagi penyelenggaraan negara, bagi para wakil-wakil rakyat. Kenapa terjadi carut marut kehidupan berbangsa bernegara? Karena kita menjauhkan diri dari ajaran-ajaran agama. Agama dijadikan monster, ditakut-takuti. Wah, ini sumber radikalisme, sumber intoleransi, sumber terorisme. Akhirnya yang berkuasa apa? Nilai-nilai sekuler dan liberal, dan itu jauh dari Tuhan. Makanya nggak makmur-makmur, nggak sejahtera kita ini, karena menjauhkan diri dari panduan Allah. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita ya mengembalikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa bernegara. Apalagi Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa nomor 1, ditinggikan, ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Itulah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, diakhiri dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada satupun nilai Pancasila bertentangan dengan agama Islam. Bahkan semangat Islam itulah yang menyuburkan nilai Pancasila. Dan kalau kita ingin bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila di depan, mau tidak mau kita harus merujuk kepada ajaran agama untuk terwujudnya nilai-nilai Pancasila itu secara nyata dalam kehidupan dan berbangsa itu. Saya kira itu sebagai mukadimah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita bermanfaat, ya, mendapatkan keberkahan dan ridha Allah, menjadi asbab hidayah buat kita semuanya. Dan mari kita tingkatkan kita punya silaturahim, persatuan, ukhuwah di antara kaum muslimin dan bapak-bapak jamaah, ya, apapun latar belakangnya, ya, jangan kita membuat kotak-kotak, jangan membuat kita tahazzub, berkelompok-kelompok, kemudian kita nggak suka dengan saudara-saudara kita, ya, membaur, saling merangkul, saling mengayomi, saling mengasihi, ya, karena kita diikat oleh akidah yang sama, yaitu akidah Islamiyah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.